Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini kita akan melanjutkan pembahasan mengenai scale factor pada differential evolution. Nah, scale factor ini adalah lanjutan dari pembahasan kita sebelumnya mengenai notasi pada differential evolution, di mana kita mendapatkan nilai untuk trial factor atau nilai x-nya itu ya, nilai individu secara mengurangkan posisi x bawah dan x atas ya, batas bawah dan batas atas yang dikalikan dengan bilangan random, kemudian ditambahkan dengan jarak dari titik 0 ke batas bawah. Nah, bilangan random yang dibangkitkan untuk mendapatkan individu ini selanjutnya akan kita olah pada proses mutasi dan diberikan nama scale factor. Nah, scale factor itu merupakan bagian dari parameter kontrol pada differential evolution. Ada 3 parameter kontrolnya, yaitu ukuran populasi, scale factor, dan probabilitas crossover atau CR. Nah, scale factor atau faktor skala F ini berfungsi untuk mengatur penguatan difference factor dan menghindari stagnasi selama proses pencarian. Nah, kemudian juga ada parameter kontrol yang lain atau CR yang akan dibahas pada pembahasan berikutnya untuk mengendalikan laju crossover. Nah, nilai dari scaling factor ini dipilih nilai yang bagus yang akan digunakan secara efektif pada setiap generasi. Ada 4 kategori scaling factor ini, ada fixed value, random value, history based adaptation, dan fitness based adaptation. Yang sekarang ini akan kita gunakan adalah yang fixed value seperti nilai 0,5, 0,6, dan 0,9. Dan juga di pembahasan berikutnya ada yang berbasis adaptasi, artinya setiap generasi akan menggunakan scale factor yang berbeda. Sekarang kita gunakan yang fixed value. Nah, untuk individu yang telah dibangkitkan ya, seperti individu yang pertama, misalnya individu yang pertama. Nah, di sini dia mempunyai posisi kolom dan baris. Ya, posisi kolom dan baris, artinya individu ini kita beri nama x0 baris dan kolom ya, ini baris 1 kolom 1 x0 1 1 ya. X0 itu berarti dia generasi yang pertama atau parent, generasi 0 parent. Nah, ini adalah suatu posisi titik pada grafik ya, yang berarti di sini kalau pada grafik 2 dimensi ini adalah fungsi x ya. Nah, atau dia ini dimensi 2. Kalau kita gambarkan x1 dan nilai individunya pada grafik ya, xr1-nya misalnya berada di titik atas, berikutnya xr2 atau individu 2 berada di titik berikutnya, dan ada xr3. Ya, di grafik ini ada 3 individu. Nah, 3 individu yang 2 dimensi. Di sini kita kurangkan posisi antara xr1 dan xr2, posisi ini. Nah, kalau kita ambil setengahnya, maka akan didapatkan posisi ini. Ya, kita ambil jarak antara xr1 dan xr2 sepanjang setengahnya ya, atau faktornya 0,5. Nah, xr1 kurang xr2 dikali 0,5 sebagai scale factor. Kemudian arah dan jarak ini kita tambahkan dengan xr3. Nah, kita merubah-rubah jarak dari suatu solusi untuk mendekati titik pusat ya, untuk semua individu. Ini proses pertama untuk individu pertama contohnya ya. Nah, maka nilai solusi yang sudah dikurangi ya,
individu pertama dan individu kedua, atau solusi pertama dan solusi kedua yang sudah dikurangkan dan dikalikan dengan faktor peubah ini dibawa ke XR3, ke solusi yang sedang dicari atau sedang aktif. Nah, maka solusinya itu akan berada di posisi ini dan mendekati titik pusat. Ya, titik pusatnya di sini belum diperlihatkan. Nah, ini adalah nilai untuk mutasi atau formula untuk mutasi. Formula untuk mutasi dilambangkan dengan V, di mana V itu adalah XR3 di sini contohnya ditambah dengan selisih antara XR1 dan XR2 dikali dengan scale factor. Oke, cara ini nanti akan kita gunakan pada Microsoft Excel ya, untuk menyelesaikan differential evolution ya, untuk mendapatkan nilai fitness yang terbaik di setiap generasi dengan cara yang lebih efektif ya. Di sini fungsi yang pertama, trial vektornya menggunakan cara seperti ini ya, target vektor ditambah dengan scale vektor dikali solusi 1 dikurang dengan solusi 2 yang dipilih secara random. Nah, maka dalam hal ini target vektornya kita tambahkan dengan solusi 1 dan solusi 2 yang dikalikan dengan faktor peubah. Nah, ini adalah teknik untuk mengolah mutasi pada differential evolution. Nah, untuk mutasi itu ada tekniknya ya, yang berkembang setelah menggunakan model yang pertama ini. Ini model pertama, kemudian dikembangkan ke model-model berikutnya seperti formula ini. Oke. Nah, sekian untuk video ini. Kita akan lanjutkan dengan proses differential evolution berikutnya, yaitu mutasi. Sekian video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.